Eh, Ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, malam hari ini kita akan segera mulaikan untuk ibadah Baku Dapato Remboken. Kita khusus mau berdoa buat tanah tercinta kita Remboken. Biarlah malam hari ini kita sama-sama mengangkat hidup kita untuk daerah Remboken. Dan selamat datang kepada teman-teman semua, Bapak Penasehat, Bapak Adri, Bro Yani nanti sebentar ya akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Wakil Ketua, Bro Stanley Tulena, dan Bro Robi Warbung, dan nanti Ibu Vera akan memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Baik, saya langsung serahkan kepada Ibu Vera. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat ketemu Shalom, lagi dalam shalom. kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom buat semuanya. Kita bersyukur kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati semua karena anugerah Tuhan. Kita mau beribadah walaupun lewat virtual, kita dari berbagai daerah, tapi kita mau satu hati untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dari awal kita katakan banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami mau selalu bersyukur. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Yesus. Engkau dahsyat. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Engkau baik, dahsyat, dan luar biasa dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Dan saat ini Engkau selalu menjaga, melindungi, memberkati. Dimanapun, kemanapun kami pergi berada, penyertaan Tuhan kami rasakan dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarlah hati-Mu selalu ada dalam hati kami. Biarlah pikiran-Mu selalu dalam pikiran kami, yaitu kami selalu menyenangkan hati Tuhan dengan lewat pujian penyembahan kami, lewat kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan memulai ibadah kami, biar Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin kami, mengurapi kami satu persatu, baik kami yang ada di Zoom, Tuhan, Engkau yang memberkati kami, baik saudara-saudara kami, teman-teman kami, Tuhan, yang mengikuti lewat program siaran langsung di Facebook, Tuhan yang memberkati, Engkau yang mengurapi agar supaya benar-benar hidup kami saat ini semuanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari permulaan sampai pada tamatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita sudah terima sukacita sorga karena Allah Yesus yang dahsyat ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita bisa melangkah bersama Tuhan, dengan Tuhan. Kita akan cakap menanggung segala perkara. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, yakin dan percaya. Yesus tetap tinggal dalam kehidupan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama dengan kehidupan kita. Yang penting kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ada satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Menghadapi apapun juga. Tetap sahabat kita yang setia. Kita semua bersahabat, tapi ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati kita. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Bersyukur kita punya sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus, sobat yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Saya mau langsung tembak ya kesaksian dari om saya, Merlen Mailangkai. Nggak apa-apa, baru join, langsung bersaksi. Puji Tuhan. Nggak masalah ya, Om Merlen dari Medan. Sahabat Yesus tidak pernah meninggalkan. Ini sahabat lama baru nongol ya. Silakan Bro Merlen. Selamat datang, selamat bergabung, Selamat bergabung. Pastor Merlen Mailangkai. Langsung ditembak kesaksian nggak apa-apa ya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, hamba Haleluya. Tuhan kan siap sedia. Masih baru. Baru di Zoom, tapi hamba Tuhan gitu. kan selalu siap sedia. Puji Tuhan. Mau kesaksian apa ini, Bu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali berkatnya. Banyak, Nah, banyak. Lewat dulu lah, sedikit dulu, masih mau ikut-ikut. Soalnya kita baru pertama kali ikut-ikut Kenapa, begini. Pak? Cuma bersaksi kan banyak sekali berkatnya kita ke seperti ini, Komang. Banyak sekali berkatnya. Silakan Om Merlen. Berkat Tuhan dahsyat. Ini masanya kita siarkan Facebook ini, banyak orang bukan bawa nih. Oh, oke. Ya, puji Tuhan lah kalau gitu. Semuanya. Langsung ditembak. Hah? Silakan. Dapat dengar ini dia ya? Dapat dengar.
Dapat dengar ya. Ya puji Tuhan lah. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Ya, baru pertama kali gabung dengan grup ini. Kebetulan sudah pernah diundang sama Herli, Pastor Herli. Tapi leave karena memang kalau Yosefnya nak ajar-ajar basum minta apa-apa. Ya puji Tuhan. Ya mau bersaksi sedikit untuk panggilan Tuhan dalam hidup saya ya. Orang remboken yang memang kalau bilang bajingan nyana kalau bilang nakal sekali nyana juga. Tapi memang kemurahan Tuhan sehingga Tuhan panggil, Tuhan tangkap kira-kira 21 tahun yang lalu untuk menjadi hamba Tuhan. Sebelumnya so macam-macam. So macam-macam, so kesana kamari, so macam-macam lah. Dan satu ketika di laut yang dahulu sempat kerja kapal juga, Tuhan istilahnya Tuhan tangkap lah. Tuhan tangkap dan singkat cerita pulang Remboken, sampai di Remboken Om Petrus Senduk sarjana teologi baptis, baru dia besok so berangkat di Lampung sekolah Alkitab. Dan yang lebih hebatnya waktu pi berangkat itu masih Baisa Proko. Sampai di Lampung, hari itu so 21 tahun yang lalu nyana pernah isap-isap rokok lagi. Jadi memang lepas total, orang bilang tuh kalau rokok nanti satu slop turun 5 bungkus, 5 bungkus baru turun 1 slop, habis itu 3 batang dia naik ulang 1 slop. Tapi kalau kita memang satu kali bertobat, meninggalkan hal-hal itu, ya puji Tuhan hingga saat ini, dan ya bersyukurlah kalau boleh ada di ladang pelayanan hingga saat ini. Dan ya pokoknya kemurahan Tuhan lah berkat doa-doa dari Ebe. Sebenarnya kok Batamang, Mar, karena tak kawin ini di tante, so jadi keponakan berarti. Yo toh. Deng semua yang ada di grup ini, siapa semua di sini ya? Bapak Pendeta Servi Engka, Bapak Pendeta Stanley Tulenan. Oh, Pak Stanley, ada salam dari Pak Lamhot Manula. Oh ya, salam balik. Kenal juga kita. Satu sekolah kita di Parakletos. Selamat bergabung, Ton. Kenal ya? Iya, kenal sekali. Nah, ada banyak dong Herli. Petamang-tamang di sini. Di Medan ya? Dengan Bro Stanley petamang-tamang di sini. Kalau Lamhot di Sidikalang. Oh, Sidikalang. Di Sidikalang. Oh, suka pelayan ke sana, Dang? Oke, jadi baru 1 kali. Minggu lalu ada pelayanan di sana. Minggu lalu. Iya. Tapi mau saya terus tuh tadi, jadi singkat cerita ya, akhirnya bertobat, Om Pet baptis, dan hingga saat ini ada di pelayanan. Dan saat ini ya lagi merintis satu pelayanan yang ada di Medan, berupa persekutuan. Karena sebelumnya di Pamulang, di daerah Ciputat, apa di nama? Sudah merintis pekerjaan Tuhan juga. Tetap Tuhan beri kesempatan untuk, jadi itu dulu. Nanti DP lanjut kalau ada kesempatan memberitakan firman Tuhan, nanti diselingi dengan apa itu DP nama, kesaksian hidup lah. Bagaimana di dalam pelayanan, dan bagaimana Tuhan panggil. Kira-kira begitu, Febe. Lanjut dulu. Tuhan memberkati. Yang singkat seperti itu, mudah-mudahan dapat dengar ya. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Terima kasih so bergabung. Berkat Tuhan dahsyat. Amin. Ya, sebagai ponakan sih tahu sekali. Jadi berkat Tuhan bagi tapi satu ini dahsyat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Kita semuanya bisa menjadi berkat dimanapun kita berada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhi kehidupan kita.
Kita membuka hati buat firman Tuhan pada malam hari ini, agar supaya firman Tuhan yang ditanamkan sebentar oleh hambanya, Pendeta Yani Timomor, tertanam dalam hati kita semua untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap saat. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, Engkaulah damaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Saya serahkan kepada hambanya, Pendeta Yani Timomor. Puji Tuhan, sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat senang, kami sangat bahagia karena kami bisa baku dapa dengan Tormoken lewat Zoom. Kami sangat senang, dan saat ini lewat ibadah kami mau sama-sama mau belajar firman Tuhan, belajar memberikan untuk kami tetap melayani Tuhan, untuk kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus bekerja pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mau dengar. Amin. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Tormoken. Saya hormati yang senior, yang mungkin paling senior, Bro Servi Engka, dan ya, teman-teman yang lain yang sudah lama melayani. Izinkan saya untuk berbagi atau sharing firman sedikit buat kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Kita penama Alex, sebenarnya nama sekolah Alex, ya, Alex Yani Timomor. Kita di
tinggal di Talikuran, belakang pasar, ya pas belakang pasar Talikuran, pas pasar Moket. Ya. Kita tukang om belok, kalau kenal buang belok, yang tukang besi, nah saya adalah anaknya, ya di daerah Kodol lah situ. Tapi mama papa sudah almarhum semua dan saya anak yang tua. Ya. Puji Tuhan, saya sangat senang pada malam hari ini bisa ketemu lewat Zoom ini dengan teman-teman dari Remboken. Ya, walaupun kita banyak di perantauan ini. Saya ingin berbicara tentang orang Samaria. Saya ingin sharing tentang orang Samaria. Ya. Saya ingin berbicara tentang orang Samaria, atau bisa bilang orang Remboken. Tapi kita ambil firman Tuhan tentang orang Samaria. Dan saya harap juga kita orang-orang Remboken, Yesus bangga, ya seperti dia bangga kepada orang-orang Samaria. Di Alkitab ada beberapa kali Yesus memberikan perumpamaan, bahkan sangat memuji orang-orang Samaria. Walaupun mereka oleh orang Yahudi dianggap adalah orang-orang asing dan sangat dibenci oleh orang Yahudi. Tapi Yesus sangat-sangat membanggakan orang Samaria. Dan yang saya rindu, Tuhan bangga juga dengan orang-orang Remboken. Karena mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Satu kali tempat saya usaha ini, rumah makan Pesadap, ada dari Polda lagi makan mereka rombongan. Dan mereka tanya sama saya, kamu orang mana? Saya bilang, saya Manado. Manado mana? Saya bilang daerah Danau Tondano. Saya pikir kan Bapak Polda ini, dari Polda ini ya orang, kalau tidak orang Kupang. Tapi dia tanya, kamu daerah mana? Saya bilang dari Danau Tondano. Pasnya di Remboken. Dia kaget, kamu orang Remboken? Iya. Tanpa itu tanpa sadis Remboken itu. Banyak orang nakal di situ. Waduh. Saya bilang, kenapa Bapak tahu? Iya, saya pernah tugas di Manado. 3 tahun saya tugas di Manado. Jadi saya tahu Remboken. Jadi, waktu saya dengar itu, waduh, Remboken terkenal dengan kesadisannya. Remboken terkenal dengan tempat yang rawan. Ya, ada berapa juga datang makan, tahu Remboken. Di sana banyak preman-preman katanya di Remboken itu. Mereka bilang, kamu juga mungkin preman. Nah, sudah hamba Tuhan ini. Ya, jadi Remboken itu di mata orang, sebagian di mata orang, itu tempat yang rawan. Karena Remboken ini suka bakalai. Wah, dulu saya masih di sana, bakalai terus. Antar desa itu, waduh, tidak selesai-selesai. Tapi sekarang so aman. So nggak rupa dulu waktu orang di kampung. Jadi, kita jadi orang Remboken, malu kalau dengar seperti itu. Wah, Remboken kok tidak aman-aman. Kok Remboken seperti itu? Orang takut datang di Remboken. Pernah saya satu kali dari Manado ngopi Remboken, jam 7 malam menaik taksi, tidak berani mereka, takut mau antar ke Remboken. Karena mereka tahu pasti semua mulai bakalai lagi malam itu. Jadi, kita jadi orang Remboken, waduh. Di banyak mata orang di luar pun orang tahu itu Remboken rawan. Jadi, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, orang Samaria itu seperti apa di mata Yesus? Kalau kita membaca di kitab Lukas, bahkan di Yohanes, Yesus bicara tentang orang Samaria. Ada orang Samaria yang baik hati. Ada perempuan Samaria yang punya 5 suami, tapi dia bertobat dan dipakai Tuhan. Bahkan ada 10 orang kusta, satu orang Samaria, dan waktu dia disembuhkan, dia datang balik kepada Yesus dan dia berterima kasih karena dia sudah sembuh. Itulah orang-orang Samaria yang di Alkitab yang Yesus sangat membanggakan mereka. Dan kita orang Remboken. Dan saya harap Tuhan juga akan membanggakan kita. Walaupun mungkin kita dulu kita nakal. Dulu kita tidak benar. Remboken terkenal dengan tempat
atau pakalai, tapi nanti lewat ada doa-doa kita. Setiap doa-doa kita setiap Senin, mungkin setiap hari kita berdoa termohon. Bila rembukan dibanggakan. Waktu orang dengar orang rembukan berubah. Karena ada orang-orang rembukan, ada orang-orang rembukan di luar-luar yang di perantauan menjadi berkat. Karena orang-orang rembukan di luar dipakai Tuhan luar biasa. Berdoa buat rembukan. Biarlah rembukan terjadi perubahan. Jadi orang kenal rembukan, saya merindukan orang kenal rembukan bukan karena orang-orangnya pemabuk, ya. Tetapi yang pertama, atau orang kenal rembukan bukan karena banyak hamba-hamba Tuhannya, memang banyak. Tetapi yang pertama, saya dan kita semua merindukan orang kenal rembukan karena apa? Karena kasih dan kepeduliannya. Di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 berbicara tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, di sana berbicara tentang seorang Samaria yang baik hati. Dan saya rindu kita juga orang rembukan bisa dikenal orang, kita adalah orang-orang yang baik hati dan penuh dengan kepedulian di mana kita berada. Kita adalah orang-orang rembukan yang dikenal dengan kepedulian, dengan kasih, suka menolong, suka membantu, seperti orang Samaria ini. Pada waktu orang-orang Farisi mencoba Yesus, Yesus memberikan perumpamaan ini kepada mereka, bahwa ada terjadi satu peristiwa, yaitu ada perampokan, dan dari Yerusalem dia mau ke Yeriko, dia orang Yahudi dan dia dirampok dan dia dipukulin dan hampir mati. Dia sekarat tidak berdaya. Tapi ada lewat seorang imam yang mungkin masih pakai baju kebesarannya, bawa Alkitab, mungkin dia mau ke gereja dan dia sangat dikagumi, dihormati di gereja. Tetapi waktu dia lihat orang sedang sekarat, butuh pertolongan, dia lewat saja. Dia cuma kasihan mungkin, atau dia takut nanti jadi saksi. Dan akhirnya dia pergi begitu saja, tidak menolong orang ini. Lewat juga seorang Lewi. Orang Lewi itu adalah orang yang sibuk di gereja, pengurus gereja, melayani Tuhan. Tetapi waktu dia melihat orang yang sedang sekarat yang membutuh pertolongan, dia lewat juga. Tetapi lewat seorang Samaria yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, yang orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena ada perbedaan agama dan mereka sudah kawin campur. Tetapi orang Samaria inilah yang tergerak hatinya untuk menolong orang yang sedang sekarat ini. Dia mengangkat orang ini, dia naikkan di atas keledai, dia bawa ke tempat penginapan, ke tempat perawatan, dia rawat, dia bayar semua biaya penginapan, dia bayar. Dan dia bilang, kalau seandainya masih kurang, saya akan kembali dan akan membayarnya lagi. Dia menolong benar-benar dengan tulus. Jangan seperti kita, kalau di sini kita lihat lampu merah, ada banyak pengemis, banyak orang-orang miskin, dan kita cuma kasihan. Kita, waduh, kasihan. Orang-orang yang butuh pertolongan, mereka bukan butuh kasihan kita. Mereka bukan butuh kasihan kita. Mereka butuh tindakan kasih kita. Mereka butuh tindakan spontan kita untuk menolong mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh orang Samaria. Bahwa dia tergerak. Statusnya yang jelek di mata orang. Tetapi dia penuh kasih. Dia penuh dengan kepedulian. Dia suka menolong. Itulah yang Tuhan mau. Biarlah kita orang rembukan dikenal dengan kasih dan kepedulian. Dengan tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan. Dimanapun kita berada. Inilah yang kita lakukan. Kita harus penuh dengan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Kita harus bertindak untuk menolong. Jangan seperti satu kali rombongan gereja datang di satu tempat kumuh. Dan mereka melihat tempat-tempat yang kumuh yang tidak layak tinggal, dan mereka tergerak untuk membantu. Ada beberapa tempat yang tidak layak untuk mereka bangun.
Dan mereka kembali, mereka kumpul di gereja, mereka rapat, dan mereka membicarakan bagaimana mereka mau bantu untuk mereka membangun rumah-rumah yang tidak layak dengan rumah yang sederhana, mereka bisa tinggal dengan baik. Mereka rapat, tetapi malam itu belum ada keputusan karena masih banyak beda pendapat. Minggu berikut lagi rapat, belum ada keputusan. Sampai sebulan mereka rapat untuk menolong orang, tidak ada keputusan. Begitu lambat. Tetapi waktu ada rombongan dari Viara, orang-orang muda datang di tempat itu dan melihat. Mereka tidak banyak rapat, mereka lihat dan mereka tergerak, mereka langsung tolong. Tidak sampai seminggu mereka langsung bangun daerah situ. Jadi menolong harus dengan kepedulian, dengan tindakan yang benar, tindakan kasih. Benar-benar dipraktekkan, langsung dibuktikan kalau kita mampu. Jadi inilah yang pertama, biarlah orang mengenal kita karena kita penuh dengan kasih dan kepedulian kepada orang lain. Karena kita mengasihi orang lain yang sedang dalam kebutuhan, yang sedang orang dalam keadaan-keadaan yang mendesak dan tidak ada orang yang bisa menolong. Kita menjadi jawaban buat mereka. Karena kita orang Rembokan adalah orang yang penuh kasih dan kepedulian. Ya, bukan karena bukan Rembokan hanya terkenal dengan banyaknya orang Kristen, atau Rembokan bukannya terkenal karena banyaknya hamba Tuhan, tetapi biarlah orang Kristen terkenal dengan tindakan kasih, terkenal dengan kepeduliannya dimanapun berada. Ya, karena waktu di pengadilan Kristus, yang Tuhan Yesus tanya apa? Tuhan tidak tanya merek gereja kita. Tuhan tidak tanya kita dari organisasi apa. Tapi Tuhan bilang, waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu memberi aku minum. Waktu aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Waktu aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Waktu aku sakit, kamu datang melihat menjenguk aku. Waktu aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan orang-orang itu berkata, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau orang asing? Kapan engkau dalam penjara? Tuhan bilang, kalau engkau memberi minum, engkau memperhatikan orang yang paling hina di muka bumi ini, engkau sudah melayani aku. Dan itulah yang saya inginkan. Biarlah pelayanan kita adalah pelayanan yang memberkati orang, hidup menjadi dampak kepada orang lain. Kita tidak hanya terkenal dengan bahwa kita orang Kristen, banyak pendeta, tapi kita terkenal dengan kepedulian. Kita terkenal dengan kasih kita kepada orang lain, suka menolong orang lain. Dan itu yang kita inginkan, buat orang mengenal Tuhan, mengenal orang Rembokan, atau orang-orang mengenal orang Rembokan adalah orang yang penuh dengan kasih dan kepedulian. Saya dengar teman cerita bahwa di Salatiga ada satu gereja di sana suka setiap bulan ada membantu beberapa keluarga-keluarga di sekitar gereja di Salatiga. Ada satu gereja, mereka suka menolong keluarga-keluarga yang dekat gereja mereka, dan setiap bulan mereka memberi beras yang 20 kilo kepada keluarga-keluarga yang di sekitar gereja. Dan mereka adalah keluarga-keluarga dari teman sahabat kita yang M. Dan setiap bulan itu dari gereja membantu mereka, hanya mereka memberi bantuan saja. Mereka hanya memberi bantuan saja karena mereka peduli. Dan mereka tidak pernah mengajak atau bercerita tentang kerohanian kepada mereka, karena mereka takut. Tetapi sudah tahu, tidak sampai 2 tahun, ibu-ibu ada 4 ibu datang di gerejanya dan ketemu dengan pendeta, dan mereka bilang, Pak, boleh enggak kami menjadi Kristen? Boleh enggak? Dan pendetanya takut. Pendeta bilang, waduh, kami enggak berani.
Tapi mereka bilang, Pak, dari hati kami mau menjadi Kristen. Baru Pak Pendeta bilang, kenapa kalian mau menjadi Kristen? Iya, karena Bapak kok peduli ke kami, setiap bulan membantu kami. Setiap bulan memberikan kami beras, bahkan bantuan-bantuan yang lain. Dan itu yang membuat kami tergerak ingin ikut di gereja Bapak. Tapi Pak Pendeta ini tidak berani. Dia takut nanti di masa atau gimana dia takut. Tetapi ibu-ibu ini memaksa, Pak, kami mau. Kami tanggung jawab. Dan akhirnya Pak Pendeta dengan bijaksana dia bilang boleh. Asalkan kalian tanda tangan, ada surat pernyataan di atas meterai dan kalian boleh. Akhirnya mereka setuju dan mereka tanda tangan di atas meterai. Jadi mereka itu bertobat karena apa? Karena tindakan kasih. Karena kepedulian. Karena kepedulian kita. Jadi yang pertama, biarlah kita dikenal orang karena kasih dan kepedulian kita. Karena kita adalah orang-orang rembukan, adalah orang-orang yang mengasihi, suka menolong orang lain. Ya, karena hukum yang terutama dan yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, Mother Teresa dia menjadi sangat terkenal bukan karena agamanya atau bukan karena status. Tetapi dia terkenal karena kepeduliannya kepada orang-orang Kalkuta di India. Itu Mother Teresa. Jadi mari kita dikenal orang karena kepedulian. Itu yang pertama. Jadi orang Samaria yang baik hati. Kita seperti orang Samaria yang baik hati, suka menolong. Ya. Menolong sampai tuntas, bukan setengah-setengah. Ya. Menolong sampai tuntas. Kita mampu kita memberikan pertolongan. Dan yang kedua, biarlah orang kenal orang rembukan, mereka kenal kita karena apa? Mereka kenal kita karena banyaknya hamba Tuhan yang setia melayani. Biarlah orang mengenal kita orang rembukan adalah banyak hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Ya memang banyak orang rembukan di mana-mana, saya ketemu juga di sini banyak yaitu Batak sama rembukan banyak di sini yang melayani, bahkan di tempat-tempat terpencil gitu di daerah-daerah itu banyak orang Manado dan orang Batak. Ya. Biasa banyak sekali pergi sampai pedalaman-pedalaman, sampai di suku-suku anak dalam di sini itu banyak, ada orang Manado, ada orang-orang Medan, dan di mana-mana ada, saudara. Dan biarlah kita terkenal sebagai hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kita, di mana Tuhan panggil kita untuk melayani, di sana kita menjadi berkat. Dan kita tetap setia sebagai hamba Tuhan. Karena kita adalah hambanya yang hanya taat kepada panggilannya. Dan kita bukan menjadi hamba uang, ya, atau hamba dosa. Tapi benar-benar kita bekerja di ladang Tuhan karena kita mengasihi jiwa-jiwa. Karena kita sedang menjalankan misinya Tuhan di bumi ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita di ladang Tuhan yang sedang kita layani, mari kita layani dengan benar. Biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang benar. Dan orang tahu bahwa kita orang rembukan adalah banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Seperti dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 itu berbicara tentang perempuan Samaria. Ada seorang perempuan Samaria yang dia ketemu dengan Yesus di sumur. Yesus ngobrol-ngobrol dengan perempuan Samaria dan akhirnya dalam pembicaraan itu Yesus tahu bahwa dia punya 5 suami, dan benar, saudara. Perempuan ini jujur. Dan perempuan ini ketemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dulu dia seorang yang tidak benar. Perempuan inilah perempuan yang tidak benar. Dan laki-laki yang bersama dengan dia bukan suami. Dan dia terkenal perempuan yang tidak benar. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, hidupnya diubahkan. Pada waktu dia pulang ke kampungnya, dia menjadi berkat dan dia dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi saksi dan banyak orang bertobat karena hidupnya.
kita orang remboken, ya mungkin banyak yang dari nakal-nakal, ya mungkin semua kenakalan sudah dilakukan. Kenakalan apa aja mungkin sudah dilakukan. Ya orang remboken kalau cowok ndak barokok, ndak minum, ya mungkin bukan orang bilang banci katanya. Jadi orang remboken ya pemabuk, apalagi pembatona, waduh itu. Dan itu kita merubah bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dulu kita tidak benar. Amin. Yang dulu kita jahat, yang dulu kita seperti perempuan Samaria ini. Tetapi waktu kita ketemu dengan Yesus, Yesus memanggil kita untuk mulai kita diubahkan. Kita diubahkan dan kita dipakai Tuhan. Tuhan sudah melupakan masa lalu kita. Dan ke depan Tuhan sedang memakai kita semua orang remboken untuk melayani Tuhan. Dan biarlah lewat pelayanan kita sebagai hamba-hambanya, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada orang-orang yang mengalami perubahan hidup lewat pelayanan kita. Ada banyak-banyak orang-orang yang benar-benar hidupnya berarti, menjadi berarti karena kita banyak memberikan pertolongan. Dengan apa yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita berbagi dengan orang lain. Bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita harus sirkulasi bukan untuk diri kita, tetapi juga menjadi berkat untuk orang lain. Kita tidak menjadi seperti laut mati. Laut mati hanya terima air, tetapi tidak pernah mengalirkan. Makanya dinamakan laut mati. Kotor-kotoran itu dia kumpul di situ. Kalau ada air, apa orang mungkin bilang, kalau ada air tak kumpul, ndak anyor, itu semua sampah tak kumpul sudah bobol sekali. Jadi kalau dia ada anyor gitu, aman. Begitu juga kalau orang cuma terima berkat, ndak pernah alirkan ke tempat lain, nanti jadi busuk. Jadi terus mesti bagi, alirkan ke tempat yang lain, pasti itu diganti. Dan Tuhan akan memberkati kita. Kita menjadi hamba-hamba Tuhan, bukan hamba uang. Kita menjadi hamba, bukan hamba dosa, bukan hamba dari kejahatan, tapi kita adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan tidak melihat kita dari organisasi apa, tapi Tuhan melihat hati kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang setia, yang mau melayani. Yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya orang Manado bilang menang tampang saja. Ya, tetapi benar-benar kita betul-betul dipakai Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, di sana kita menjadi berkat. Haleluya, haleluya. Dari nakal waktu saya kuliah, teman-teman saya itu dari preman semua. Dari anak-anak nakal semua. Tetapi sudah bertobat dan akhirnya mereka dipakai Tuhan. Dan kami ada juga grup dan angkatan kami di Parakletos itu semua banyak yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi padahal dulunya tidak benar. Seperti perempuan Samaria ini dulunya tidak benar, tetapi akhirnya Tuhan rubahkan dia, dan akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Itu yang kedua, biarlah orang mengenal kita, orang remboken adalah orang-orang yang sudah diubahkan, adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang dulunya tidak benar, sekarang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan kita melayani Tuhan dengan setia dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, biarlah orang kenal remboken. Orang kenal kita orang remboken. Karena apa? Karena kerukunannya, kekompakannya, karena kebersamaannya lewat Zoom ini. Biarlah kita walaupun di perantauan, kita ada kerukunan, ada kebersamaan. Dan juga kita sebagai keluarga-keluarga hamba Tuhan, kita orang-orang remboken. Biarlah kita menjadi keluarga-keluarga yang rukun. Ya, kita menjadi keluarga-keluarga yang setia, keluarga-keluarga yang menjadi berkat, rumah tangga yang diberkati. Dan kita orang-orang remboken yang ada di perantauan, kita hidup rukun. Seperti kami di Palembang,
ada K3 ya, kerukunan Kawanua yang ada di Palembang. Ya, namanya K3, dan kami biasanya sebulan sekali ketemu kami orang-orang Kawanua. Dan kita membangun satu hubungan yang baik untuk saling menguatkan, saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu di tempat saya di rumah makan ini, mereka buat, karena ketuanya namanya Manroring, dan istrinya itu orang Paloloan, ya, istrinya orang Paloloan, dan mereka mengadakan ulang tahun di tempat ini, ya, mereka makan masakan Manado. Ya, jadi biarlah kita menjaga kerukunan kita. Kita menjaga kebersamaan kita, kekompakan kita. Kita warga Kawanua dimanapun berada, kita saling tolong-menolong. Kita saling bantu-membantu satu dengan yang lain. Seperti kami di Palembang sini ada saya, ada Regen Malingkas, ada ya senior ya Om Yance Turang yang sudah sangat senior di sini, paling pertama mungkin di Palembang datang ke pelayanan di sini. Ada Michael, adiknya Lenka, dan ada juga yang orang-orang Remukon yang lain yang ada di Palembang. Ya, ada Dani Moninca juga, cuman dia ada lagi ke Bandung. Jadi kami coba berusaha untuk rukun, saling menolong, membangun hubungan, menjaga kekompakan, kerukunan, supaya biarlah orang tahu, orang-orang Remboken kompak, saling peduli. Kita orang-orang Kawanua, orang-orang Remboken yang ada di perantauan. Ya, kalau ada yang kaya, bantu yang miskin. Kalau ada yang berhasil, bantu yang belum berhasil. Kalau ada yang kuat, bantu yang lemah. Jadi seperti apa itu Sabaratulangi Sitau Timau Tau. Ya. Sitau Timau Tau. Ya. Sitau Timau Tau. Bukan Sitau Tumawang Tau ya. Kalau di Rembokan Sitau Tumawang Tau, tapi sekarang Sonda. Sitau Timau Rumah Wais Tawalina itu di Rembokan. Ya. Oh, ya puji Tuhan. Jadi biarlah orang Rembokan orang yang kompak dimanapun berada, kita tetap menjaga kebersamaan kita, kerukunan kita, kita menjaga kesehatian kita. Biasanya kalau di Rembokan leleko dan talikuran bak-baku dusu, tapi kalau baku dapat di luar bak-baku baik. Ya. Kalau baku dapat di luar batamang sekali biasanya. Cuma kalau di kamu kan dulu kalau Somabo ya itulah. Tapi kalau di luar ada hidup-hidup rukun semua. Ya puji Tuhan, dan biarlah orang-orang Remboken yang ada di perantauan maupun ada yang ada di kampung, biarlah orang hidup terus rukun. Baku-baku jaga, baku-baku tolong saling peduli satu dengan yang lain. Seperti kami, saya angkatan 91 di sekolah SMP, dan kami ada grup juga yang ketua kami itu Pingkan, mungkin ada di Kawanua di Tormoken ini juga, dan dia ketuanya. Dan kami setiap bulan bukan setiap bulan, kami ya benar-benar setiap bulan kami ada iuran 5.000. Kami angkatan 91 SMP Remoken, dan setiap bulan kami ada iuran 5.000. Ada yang sudah bayar setahun 2 tahun, dan uang-uang itu kita pakai kalau ada teman, keluarga yang mengalami musibah, atau ada yang meninggal keluarga, itu dapat bantuan dari situ. Dan kita juga ada membuka list secara sukarela memberikan bantuan. Dan itu sangat baik, dan ada banyak juga program-program yang dibuat oleh tim dari ketua dan timnya dari angkatan 91 SMP kita, dan itu sangat bagus dan sangat memberkati teman-teman angkatan 91 SMP Remboken. Ya, dan saya harap Remboken kita di grup ini bisa lebih baik, lebih maju, kita lebih rukun lagi, saling peduli, dan percaya bahwa kita mau dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Seperti saya sudah ngobrol sama Stanley, di satu saat saya mau main-main ke tempat dia dan lihat-lihat keadaan di sana. Ya, jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita tetap jadi berkat. Puji Tuhan, inilah
renungan singkat. Sebelum saya tutup, saya mau bersaksi sedikit ya, sedikit pendek saja. Saya baru 4 bulan, kurang lebih 4 bulan di rumah makan ini. Sebenarnya saya sempat tidak, saya dulunya gabung dengan satu gereja dan akhirnya tidak lagi, dan akhirnya saya sudah mau cari kerja waktu itu, tetapi ketemu dengan salah seorang yaitu dia seorang pengusaha, dia orang Jakarta, dan akhirnya waktu ketemu saya dia ngobrol-ngobrol dan dia suka sekali, dia tanya saya orang mana, saya orang Manado, dan dia bilang, oh saya suka sekali masakan Manado. Dia bilang, kamu bisa masak? Saya bilang bisa, coba kamu masak, dan kamu masak dan bawa ke saya. Dia pesan waktu itu ada 5 menu, mungkin kurang lebih harganya dia pesan hampir 2 juta untuk karyawan dia, katanya dia juga untuk makan. Waktu itu saya masak dan saya bawa ke tempat dia, dan wah dia suka dan bilang, wah ini enak. Jadi dia bilang, gimana kalau kita buka restoran? Dia langsung, padahal saya baru kenal, dan dia langsung ngajak, yuk kita buka restoran, semua saya support dan kamu yang kelola. Dan akhirnya inilah jadi. Saya cari ruko, saya cari tempat, dan akhirnya saya bisa sampai saat ini di sini untuk buka restoran. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Vera. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita mau selalu hidup menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara mendoakan rembukan. Saya serahkan kepada Tendi Tolenan. Silakan. Oke, pokok doa sudah dibagikan. Yang pertama nanti Bapak Adri Warbum, dan yang kedua Pak Ketua kita Pastor Herli Engka, dan yang ketiga Bapak Pembina kita mendoakan penutup, doa berkat dan pengurus. Ya, jangan lupa doakan pengurus. Silakan. Ya, baik, kita akan berdoa. Untuk itu kita persatukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Bapa yang kami sembah melalui anak Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali di malam hari ini nih, sebagai persekutuan baku dapa atau rembukan yang Engkau izinkan untuk mulai kami bertemu satu dengan yang lain melalui media Zoom ini. Meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, namun kami akan dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Dan itu ya Bapa, dari tempat ini kami akan berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Rembokan sana, mulai dari Pak Camat dan Ramil dan Kapolsek. Bapa di surga, Engkau tahu pemimpinan wilayah Kecamatan Rembokan saat ini sedang ada pergantian kepemimpinan. Biarlah Engkau mau lawat pemimpin yang baru atau camat Rembokan yang baru ini, agar supaya dia boleh memimpin wilayah Kecamatan Rembokan dengan penuh sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berikan dia kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam dia menatala ini akan seluruh masyarakat yang tersebar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Rembokan. Biarlah
bersama-sama dengan camat, Kapolsek dan Ramil, bahkan seluruh kepala-kepala desa yang ada di Remboken bergandengan tangan untuk mewujudkan masyarakat Remboken adil dan makmur, sejahtera, bahagia. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah Remboken menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di Remboken, tetapi juga yang ada di sekitar Kecamatan Remboken. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Dalam ibadah kami yang sudah kami laksanakan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah diberkati lewat firman Tuhan, yang sudah mengajar kepada kami supaya kami lebih erat dekat kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami khusus buat Remboken, kami menyerahkan Tuhan daerah kami Remboken tercinta. Ada beberapa kurang lebih 11 desa yang ada di sana. Lelekopa Selatan, Talikuran, Timur Sendangan, Kaima Sinuuyan, Koror Parepe Pulutan, Kasuratan, Tampusu, sampai di Patalingaan, Sinarendai dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di Waliakat juga kami berdoa biar Tuhan akan tolong. Daerah-daerah, desa-desa yang ada di Remboken sana Tuhan, kami berdoa memberkati semua masyarakat yang ada di sana, baik pemuda, baik orang-orang dewasa, sampai kepada anak-anak Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum melekat dan mengenal lebih dekat kepadamu Tuhan, bahkan mungkin mereka masih mengenal dengan hal-hal duniawi, mabuk-mabukan, judi, dan sebagainya Bapa. Kami berdoa Tuhan tolong berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di Remboken Bapa, supaya mereka mengenal Engkau lebih dekat lagi dan setia kepadamu Tuhan. Kami berdoa memberkati daerah kami Remboken, memberkati masyarakat di Remboken, baik orang tua kami mungkin, kakek nenek kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami semua Tuhan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka, mungkin pekerjaan pertanian mereka, persawahan mereka Tuhan, dan pegawai-pegawai negeri, usaha-usaha toko dan sebagainya Tuhan. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati daerah kami Remboken, berkati Tuhan masyarakat Remboken, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Remboken akan dilawat oleh Tuhan. Remboken ada pertobatan kepadamu Tuhan. Remboken menjadi berkat bagi sesama mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami khusus berdoa buat gereja-gereja, denominasi gereja yang ada di Remboken. Ada gereja Gemim, ada gereja GPDI, ada gereja GSCA, ada gereja Maranatha, ada Advent, ada Katolik, dan lain-lain Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya mereka, gereja-gereja ini, denominasi gereja ini bisa bersatu padu
untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu di sana, Bapa. Kami berdoa Tuhan, tolong bagi hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja dominasi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka semua dalam pelayanan pengembalaan mereka Tuhan. Berkati mereka. Mungkin mereka berbeda-beda satu sama yang lain, doktrin masing-masing Tuhan. Tapi kami terus berdoa buat mereka supaya mereka bersatu padu untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu Bapa. Sehingga Rembokan diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Rembokan diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan. Kami mempunyai Tuhan supaya mereka diberkati. Gereja-Mu diberkati di sana. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan ditinggikan di sana. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa dari pemerintahan di desa-desa di sana Tuhan. Supaya Tuhan akan tolong berkati sampai kepada palak-palak, sampai kepada pos-pos PI di sana Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada Tuhan yang masih sering mabuk-mabukan di sana ataupun perkelahian antar kampung Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong supaya daerah kita Rembokan ini menjadi daerah yang aman, menjadi daerah yang diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di sana. Baik semua jemaat-Mu yang ada, Tuhan berkati semua. Dan kami percaya Tuhan akan tolong. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena demikianlah Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang betul-betul menorehkan ajaran atau menorehkan berkat di dalam hidup kami, dalam hati kami. Oleh karena itu berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Yani Tumimomor yang sudah Engkau pakai dengan heran pada malam ini. Dan Engkaulah yang memberkati pelayanannya dan pekerjaan yang Engkau karuniakan kepadanya. Terima kasih, berkati keluarganya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami patut bersyukur karena kami melihat ke depan Engkau akan memakai dengan lebih heran lagi, lebih luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak. Marilah saudara-saudara, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siapa pula? Biarlah kasih karunia Bapa dan kasih sayang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus datang menaungi kehidupan kita sekalian sebagai berkat kekekalan kita menjalani hidup pelayanan selama Dia izinkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ibadah doa online BDTR pada malam hari ini sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Yani Tumimomor yang sudah melayani kita malam hari ini, dan juga Ibu Vera yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, dan semua teman-teman yang sudah berdoa untuk khusus buat Rembokan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan visi daripada Bakudapa atau Rembokan ini adalah kita khusus berdoa buat Rembokan tercinta. Berangkat dari saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang mungkin masih istilahnya belum menyadari akan keselamatan yang Tuhan berikan, ya masih mabuk-mabukan, masih perkelahian antar kampung dan sebagainya. Berangkat dari itu kita punya visi khusus berdoa buat daerah kita tercinta.
tanah kelahiran kita, daerah Rembukan. Ya, jadi itu visi kita dan kita bersyukur bahwa malam hari ini kita bisa berdoa buat Rembukan tercinta. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di sana, kita bisa berdoa buat mereka. Nah, puji Tuhan dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah melayani dan sudah hadir pada malam hari ini. Ya, senang sekali ada Pak Penasehat, Pak Pembina, terus ada Pastor Marlon Marlangkai dari Medan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini minggu ketiga ini Pastor Marlangkai mau melayani kita. Ya, puji Tuhan sudah dijadwal. Minggu yang akan datang, minggu depan, sekaligus pengumuman, Pastor Vence Montolalu akan melayani kita. Ya, dan puji Tuhan, terima kasih Pak Adri Warbung dari Papua. Ini sekarang ini sudah jam 9 ya. Sorong. Ya, Papua Timur atau Papua Barat? Papua Barat. Papua Barat ya. Puji Tuhan. Ada Pak Robi Warbung juga. Saya tidak tahu kalau Pak Robi Warbung ini satu kelas dengan Pak Marlon juga. Ya. Dengan saya sama Pak Andri. Oh, sama Pak Andri sama Ibu Vera. Kelompok 85. Kalau Pak Marlon enggak ya dengan satu kelas dengan Di atas. Di atas ya. Oh, Pak Marlon Om PKK dia. Om lebih tua. Senior. Bergabung Pro Delmi Lumentut dari Medan. Feritulenan. Puji Tuhan ya. Selamat bergabung juga Delmi Lumentut. Deki Rompas ya, Deki Rompas. Ini Bro Delmi Lumentut ini juga di Medan, Bro Marlon nih. Sama-sama dari Medan ini. Terus Bro Jackson Langi ini juga ada ini, puji Tuhan. Kodo ya? Pak Jackson dari Kodo, bukan? Jackson Langi ini pendeta Gemim dari Eris. Oh, Eris. Boleh buka kamera, biar kenal pendeta Jackson. Salam Pak Pendeta Jackson. Ini sekarang kita saling bagi kesaksian, silakan kita mau tanya-tanya ke teman-teman, silakan ya. Puji Tuhan ada Pak Stanley dari Kerawang, Cikarang ya. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu di seluruh Indonesia. Pak Pendeta Servi dari Semarang ya, puji Tuhan. Bro Yani dari Palembang, Bu Vera dari Bandung. Wah, puji Tuhan, kita bisa bertemu di sini ya. Kemarin saya sempat ketemu dengan kalau Marlon jago bahasa. Bro Marlon jago bahasa daerah. Bahasa jago. Jadi balukan semua orang. Nggak terlalu tahu. Obi tuh tahu bahasa Obi. Oh, kalau Obi jago dia Obi. Pas studi selama bukan. Begini. Emang Alex ya. Tabea. Menyambung, jadi supaya tidak terlalu